Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, hari-hari ini kami sungguh menyaksikan betapa hempasan badai persoalan sedang melanda. Kiranya ya Tuhan, saat ini kami boleh datang mendekat di bawah kaki salib-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya di bawah kepak sayap-Mu saja kami aman, kami beroleh perlindungan, kami boleh diluputkan dari segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Kami telah membawa segala pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kalau kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh memohon, biarlah hikmat Tuhan saja yang senantiasa Engkau singkapkan, dan Roh Kudus bekerja atas kami, sementara kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Tentu kita bersyukur hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh berhimpun pada pagi siang hari ini. Itu semua karena pertolongannya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Namun demikian kita sadar bahwa ketika kita harus menatap hari-hari ke depan, terkadang kegentaran ada di dalam benak pikiran kita. Karena memasuki semester kedua di 2024 ini, kita dibayang-bayangi oleh kabar berita yang cukup mengkhawatirkan dan bahkan barangkali juga menakutkan. Barangkali kita bertanya-tanya, mungkinkah rupiah akan mampu bangkit kembali, ataukah justru sebaliknya akan semakin melemah? Kalau bisa segera bangkit, tentu puji Tuhan, haleluya. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi adalah sebaliknya? Hari-hari mendatang pasti akan semakin berat dan tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Oleh sebab itu, pujian tadi sungguh indah sekali mengajak kita, mari kita mendekat kepada kaki salib Yesus. Karena di dalam naungan kuasa Kristus kita boleh berlindung dan memperoleh keamanan. Kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk kita menghadapi tantangan yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, untuk kita meneruskan perjalanan ke depan, kita membutuhkan BBM. Membutuhkan BBM. Apakah itu? Bagi yang bisa menebak, nanti door prize-nya tanggal 14 ya. Silakan ikut basar di tanggal 14, di sana ada door prize menarik. Ya, kita membutuhkan BBM. Ya, bukan bahan bakar minyak karena sekarang kendaraan listrik sudah banyak. BBM juga bukan berat badan munda. Karena hari-hari ini kita justru harus semakin mengencangkan ikat pinggang. Tetapi kita membutuhkan BBM, ya. B yang pertama adalah bekerja. Bekerja. Bagi yang masih produktif, besok hari Senin tentu kita akan memulai rutinitas kita untuk bekerja. Namun sejenak kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bekerja. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Rut. Tokoh perempuan yang bernama Rut ini, dan khususnya di pasal yang kedua dari kitab Rut, itu yang akan menjadi acuan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana bagi kita yang tahu cerita tentang kisah Rut ini, dia seorang perempuan di mana setelah mertua laki-lakinya meninggal, suaminya juga meninggal, ipar laki-lakinya juga meninggal. Kemudian istri dari iparnya itu balik ke rumah orang tuanya.
Rut memilih untuk dia tetap tinggal bersama dengan mertuanya yang bernama Naomi. Sebagai seorang menantu, Rut memiliki kesetiaan dan kebaikan hati yang luar biasa terhadap Naomi mertuanya. Meskipun mertuanya itu sudah bangkrut begitu ya, sudah betul-betul bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Rut tetap setia, tetap loyal, menemani dan merawat mertuanya itu. Rut memilih mengiringi, menyertai Naomi ketika Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke Bethlehem, ke tempat asalnya, sebuah kota kecil. Dan ketika sudah berada di Bethlehem, maka kedua perempuan itu pun mencoba memulai kembali sebuah kehidupan yang baru. Mereka mulai dari nol, betul-betul dari nol. Karena Naomi nampaknya sudah terlalu tua untuk bekerja, tidak banyak yang bisa dia lakukan, maka Rut sebagai seorang yang masih muda, dia berinisiatif untuk bekerja, mencari nafkah bagi mereka berdua. Bapak Ibu Saudara, bekerja itu adalah cara terbaik untuk kita itu menyambut berkat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bekerja, bukan judi online ataupun melakukan tindakan kejahatan lainnya. Banyak orang salah kaprah, ingin meraih, ingin menerima berkat pemeliharaan Tuhan, tetapi tidak mau bekerja dengan baik. Apalagi generasi zaman sekarang yang sering disebut sebagai generasi rebahan. Tiap hari rebahan, main medsos, main game. Ya, saya harapkan saudara yang ada di sini tidak menjadi bagian di situ. Tetapi menurut data sampai generasi muda itu banyak yang menganggur. Mereka kesulitan mencari pekerjaan. Saudara-saudara, khususnya yang masih muda-muda, ingat, jangan terlalu bermimpi, jangan berkhayal dalam hidup ini kita itu bisa mendapatkan uang secara cumi-cumi. Ya, kalau sedikit cumi-cumi ya, kalau sebanyak nah itu cuma-cuma. Jangan berpikir seperti itu. Barangkali sekali dua kali bisalah, tetapi kalau setiap hari jangan berkhayal. Tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan memelihara kehidupan kita. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah tangan kita terlalu lamban untuk bekerja. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan menyediakan berkat pemeliharaan bagi kita semua bagaikan masa panen yang berlimpah. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita bekerja menyambut berkat pemeliharaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Dan dalam hal ini kita akan belajar dari Rut, bagaimana seharusnya dalam hidup ini kita bekerja sehingga berkat pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh bisa kita terima, kita alami, berkat yang berlimpah sampai masa panen berakhir. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, marilah kita bekerja seperti Rut bekerja, yaitu bekerja dengan penuh keyakinan, bekerja dengan penuh iman. Rut 2 ayat 2 berkata, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu Saudara, ketika Rut mempunyai rencana untuk bekerja, Rut sebenarnya tidak tahu kemana dia harus bekerja. Sebagaimana umumnya perempuan pada masa itu, Rut tidak mempunyai keterampilan-keterampilan seperti perempuan zaman sekarang, ya. Perempuan zaman sekarang hebat-hebat, tetapi zaman dulu tidak demikian. Ya, apa yang bisa Rut kerjakan sangat sederhana. Dia hanya bisa memungut, mengumpulkan sisa-sisa panen di ladang seorang tuan. Karena menurut ketentuan hukum Taurat, seorang tuan pemilik ladang itu tidak boleh memetik semua hasil panen sampai habis tanpa sisa, tidak boleh.
bulir-bulir gandum ataupun jelai yang terjatuh itu harus dibiarkan. Dan membiarkan kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan untuk memungut bulir-bulir jelai atau gandum itu. Namun Bapak Ibu Saudara, pada prakteknya sepertinya orang Israel banyak yang melanggar. Tuan-tuan pemilik ladang sepertinya tidak mengizinkan orang-orang miskin untuk memungut bulir-bulir yang terjatuh itu. Itulah sebabnya rencana Rut untuk dia itu bisa memungut bulir jelai ataupun gandum yang tersisa di ladang, sebenarnya peluangnya sangat kecil. Tergantung kalau ada seorang tuan yang baik hati dan mengizinkan dia untuk memungut sisa-sisa panen di ladangnya. Apalagi Rut adalah orang asing, dia bukan orang Israel, dia orang Moab. Dengan demikian, kalau dipikir secara manusia, sebenarnya sulit untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun peluangnya, dengan penuh keyakinan, Rut pamitan sama Naomi mertuanya untuk dia keluar rumah bekerja. Bekerja sebisa-bisanya yang dia mampu lakukan. Tentu ini contoh teladan yang baik bagi kita semuanya, apalagi generasi-generasi muda, anak-anak muda. Kerja itu jangan pilih-pilih, pokoknya kerja, peluang sekecil apapun, berani untuk mencoba. Kecuali kalau saudara memang mempunyai modal yang cukup, mempunyai kapasitas pendidikan yang mumpuni, mempunyai fasilitas yang memadai, itu lain persoalan. Tetapi kalau situasinya seperti Rut, tidak mudah. Modal tidak ada, pendidikan keterampilan terbatas, relasi dia tidak punya, tetapi semuanya itu tidak menjadi alasan untuk Rut kemudian menyerah dengan keadaan tinggal di rumah dan berpangku tangan. Tidak. Dengan penuh tekad, dengan penuh keyakinan, Rut keluar rumah, kerja sebisa-bisanya, walaupun cuma mungutin bulir-bulir gandum, bulir-bulir jelai, sisa panen di ladang. Bekerjalah dengan iman dan keyakinan. Ketika kita bekerja dengan keyakinan sepenuh iman kita, maka percayalah Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja seperti Rut bekerja. Dia bekerja dengan penuh komitmen dan dengan penuh dedikasi. Komitmen itu berkaitan dengan rasa tanggung jawab. Sebagai seorang menantu, Rut mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Di rumah ada ibu mertua yang harus dinafkahi. Tidak heran, meskipun hanya bekerja dengan pekerjaan yang sangat sederhana, mungutin bulir-bulir gandum dan jelai yang tersisa, tetapi dia bekerja dengan semaksimal mungkin. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dengan segala keterbatasannya, dia bekerja dengan sangat produktif. Dicatat di dalam Rut pasal 2 ayat 7b. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dan di ayat yang ke-17, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan kira-kira seeva jelai banyaknya. Bayangkan saudara, saking giatnya, saking rajinnya, dalam satu hari dari pagi sampai petang, Rut bisa mengumpulkan sisa-sisa panen itu. 1 eva itu adalah takaran sebanyak 15 sampai 20 kilo. Waduh, itu kalau bukan orang yang terbiasa ya Bapak Ibu Saudara, ya bungkuk ngambilin sisa-sisa panen sedikit-sedikit, dikumpulin, dimasukkan ke dalam sak begitu sampai 15-20 kilo. Oh, itu boyoknya bisa pedot itu. Capeknya kayak apa. Tetapi Rut bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Dan itu yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai orang yang bekerja dengan produktivitas yang tinggi.
Karena dikeluhkan tingkat produktivitas pekerja Indonesia itu masih tergolong rendah. Di lingkup negara-negara ASEAN saja, Indonesia menduduki peringkat kelima. Di bawahnya Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Bapak Ibu Saudara, selain dengan komitmen, Ruth bekerja dengan penuh dedikasi. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi menghidupi mertuanya. Hasil kerjanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga dedikasikan untuk mertuanya. Memang bekerja itu yang pertama tentu untuk diri kita sendiri, minimal kita bisa mandiri. Paling tidak kita tidak lagi menggantungkan sama orang tua kita, tidak bergantung kepada orang di sekitar kita. Tetapi tentu tidak cukup berhenti di situ. Bekerjalah dengan penuh dedikasi, mendedikasikan hasil kerja untuk keluarga, untuk seisi rumah. Ya, suami bekerja, mendedikasikan hasil kerjanya untuk istri, untuk anak-anak. Cinta tidak cukup hanya dengan rasa sayang, tetapi cinta juga butuh uang. Amin, ibu-ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kita bekerja dengan mendedikasikan diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau Tuhan mengaruniakan kapasitas yang lebih, bila mana perlu, kita mendedikasikan hasil kerja kita itu untuk masyarakat luas. Melalui bisnis usaha pekerjaan kita, kita buka lowongan kerja untuk banyak orang. Kita bisa menafkahi banyak orang. Seperti seorang pengusaha muda yang memproduksi sepatu. Karyawannya itu sudah 3.000 orang. Masih muda, tetapi dia mempunyai pabrik sepatu yang begitu besar. Dan bisa menampung pegawai 3.000 orang. Bekerjalah dengan penuh dedikasi. Bukan hanya untuk menafkahi diri sendiri, tetapi kita bisa menafkahi orang-orang di sekitar kita, seisi rumah kita, dan bahkan sebanyak mungkin orang. Jika itu menjadi kerinduan hati saudara, yakin dan percayalah, Tuhan akan merestui kerinduan hati saudara. Dan Tuhan akan berkati usaha pekerjaan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bekerjalah seperti Ruth bekerja. Bekerja dengan taat, dengan tekun, dengan setia. Rut 2 ayat 23 mengatakan, demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Bapak Ibu Saudara, Boas selaku tuan pemilik ladang memberikan arahan kepada Rut agar dia cukup bekerja di ladangnya saja. Tidak usah cari ke ladang-ladang yang lain, cukup di ladangnya saja. Dan meminta supaya Rut dekat-dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Dan atas petunjuk Boas, Rut taat. Dan dia juga begitu tekun bekerja dari pagi sampai petang hari. Dan dia bekerja dengan penuh kesetiaan, bekerja sampai musim panen berakhir. Di zaman sekarang ini banyak dikeluhkan, etos kerja anak-anak muda yang cenderung kurang tekun, tidak setia dengan pekerjaannya, sedikit-sedikit minta healing, akhirnya hilang. Tahu-tahu sudah pindah perusahaan begitu ya. Waduh, yang jadi tuan atau yang menjadi pengusaha sampai repot. Saudara-saudara, ingatlah bahwa tantangan dunia kerja semakin berat. Terlebih situasi saat ini, melemahnya rupiah akan berdampak panjang. Diprediksi akan banyak usaha-usaha gulung tikar, gelombang PHK akan terjadi. Sehingga bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa bekerja. Ada sesuatu yang bisa kita hasilkan secara produktif untuk kita bisa menafkahi seisi rumah kita. Marilah bekerja dengan ketaatan, dengan ketekunan, dan dengan kesetiaan.